Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dusana Soro Minang TV sadonyo, alhamdulillah hari kini kita bersuah balik dengan Dusana Soro Minang TV dalam sebuah program yang rutin kita lakukan di setiap hari Kamis, yaitu program podcast bersama tokoh yang ada di Kota Batam secara khusus, Kepri secara umum. Oke, Dusana Soro Minang TV sadonya mungkin dalam edisi kita sekarang tanggal 12 apa tanggal 13 ya? 12 Januari tahun 2023 kita hadir menjumpai Dusana dengan salah seorang tokoh yang lahado di samping kami. Wah, yakin dan percaya yang acok lewat Poltabes basobok je foto udah kok. Betul ya? Yang acok lewat di Poltabes basobok je baliho kadang beliau. Tapi sebelum Dusana Soro Minang TV kita berbincang-bincang banyak sedikitnya tentang kiprah beliau sebagai seorang politikus di Provinsi Kepulauan Riau. Tentu kami all crew Soro Minang TV, Safril Yubahar dengan kameramen Mr. Donald, kami selalu menyapa dan berdoa kepada Yang Kuasa, Dusana Soro Minang TV sadonyo selalu di bawah lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, amin. Oke, Dusana Soro Minang TV, selalu kami meminta kepada Dusana, pemirsa Soro Minang TV sadonyo, jangan lupa subscribe channel YouTube Soro Minang TV, share sebanyak-banyaknya informasi-informasi dan seluruh program yang dikeluarkan oleh Soro Minang TV supaya Soro Minang TV selalu berkembang dan selalu bisa untuk menyajikan informasi-informasi yang up to date kepada masyarakat secara umum. Selanjutnya kami juga tidak pernah lupa, jangan lupa sukai, like, view apa namanya itu ya, fanpage Soro Minang TV yang ada di Facebook. Dan sekali-sekali yang menyukai Bang Sirajuddin Nur nanti lewat sabun namanya langsung ya, yang menyukai tamu kita hari ini kirim bintang sebanyak-banyaknya biar Mr. Donald semakin tenang dia duduk di belakang kamera, Bang. Oke, Dusana Soro Minang TV sadonya pasti penasaran, kira-kira kok Pak Sat kini kok orang yang selama ini dikatakan mungkin disebut orang Melayu kah, mungkin disebut orang Bugis kah, tapi Pak Sat berbahasa Minang dengan beliau gitu. Penasaran? Dusana Soro Minang TV, bagaimana seorang orang Sumando kita yang bisa bertahan sebagai seorang politikus di pusaran sistem perpolitikan di Provinsi Kepri? Maka ikuti taruh Suara Minang TV, suara orang awak. Bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak fresh abang wacilnya. Apa karena memang nak basobok juga sana? Iya, mak rumah ya. Karena diundang Suara Minang. Teringat saya kenangan-kenangan masa lalu. Masya Allah. Ini membangkitkan semangat dan kesegaran. Mencoba mereview kembali tatanan hidup di masa lalu ya. Iya. Masya Allah. Oke, Bang. Dusana Soro Minang TV ikuti berbincang-bincang kita dengan Bang Sirajuddin Nur. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Kepri 2 periode dari Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, Bang. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana sistem perpolitikan, apapun yang berhubungan dengan masalah politik yang nanti mungkin kita bahas tuntas sebagai seorang politikus di Provinsi Kepri, tapi memang mungkin sebagian masyarakat Batam, khususnya pemirsa Soro Minang TV, yang terutama dari Minangkabau, hanya mengenal seorang Sirajuddin Nur adalah seorang tokoh Melayu kah atau tokoh Kepri kah, tapi tidak pernah tahu bagaimana Sirajuddin Nur lebih detail. Nah, untuk itu Bang, kalau boleh kami pemirsa Soro Minang TV, sambil abang nanti menyapa, sedikitlah cerita tentang masa kecil seorang Sirajuddin Nur
dan katanya pernah di Kota Padang dan seterusnya. Baik. Silakan Abang Baik, sampaikan. terima kasih Bang Safril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada, Ya. senang hati saya malam ini diundang dengan saudara saya hadir di podcast Suara Minang Batam TV. Iya, Suara Minang TV, Bang. Suara Minang TV. Ya. Dan ini seperti membangkitkan masa-masa muda dan masa lalu saya dulu. Masya Allah. Pernah berinteraksi dan pernah bersinggungan dengan saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Masya Allah. Ya, jadi saya ceritakan sedikit Ya, soal betul Bang. Silakan masa Abang cerita kecil dulu, Bang. saya dulu ya. Betul. Saya menempuh pendidikan sekolah dasar di Batam. Oke. Batam ya. Batam, Ya. kemudian SMP di Batam dan Tanjung Pinang, kemudian SMA juga di Batam. Nah, kuliahnya di Padang. Kuliahnya di Padang. Kuliah di Padang. Ya, saya Di mana Abang kuliah di Padang? UNES AI. Padang di Uish. Jalan Purus. Nah, Jalan Purus. Lah tahu kalau anak UNES itulah paham atau. Jadi kisah-kisah masa kuliah itu adalah kisah yang paling membahagiakan, Ya. yang paling memberi kesan dalam hidup saya. Ya. Karena di masa-masa muda saya melalui banyak pengalaman penting di Kota Padang ya. Dan saya sudah berkeliling hampir semua kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Dan saya perlu sampaikan bahwa bagi orang Sumatera Barat rasa-rasanya jangan pernah melupakan betapa hebatnya Sumatera Barat, Masya baik Allah. orangnya, budayanya maupun alamnya. Ya. Dan banyak yang bertanya kepada saya kenapa memilih Sumatera Barat untuk Ya. kuliah ya? Kenapa tidak Jakarta, Jogja Atau Pekanbaru deh yang mendekat kan gitu. Nah, dulu di Batam belum ada perguruan tinggi. Ya. Maka dulu anak-anak Batam tamatan SMA itu pilihannya paling banyak ke Jogja. Iya betul. Kemudian Bandung, ketiga Jakarta, keempat Pekanbaru, dan terakhir di Sumatera Barat. Nah, saya memilih Sumatera Barat selain karena memang di sana banyak teman-teman saya yang sudah duluan kuliah. Ya. Juga ada yang menarik perhatian saya ya, menarik perhatian saya, dan ini saya mantapkan hati untuk berangkat ke Sumatera Barat menempuh pendidikan tinggi. Ada satu pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Oke. Jadi di masa saya sekolah SMA itu ada satu pertanyaan yang sampai hari ini masih terus terngiang-ngiang ya. Dan ini mendorong, salah satu yang mendorong saya sampai ke Sumatera Barat. Saya itu kagum dan sangat terkesima ketika membicarakan orang Sumatera Barat. Saya ingat bagaimana kita belajar sejarah Republik Indonesia, Benar. dan kita tidak pernah melupakan betapa tokoh-tokoh besar perjuangan Indonesia ini kita temukan di buku-buku sejarah, dan itu berasal dari Sumatera Barat. Mayoritas. Saya bingung, kemudian ingin mencari tahu secara langsung kenapa di Sumatera Barat ini tempat lahirnya orang-orang hebat, orang-orang besar, mulai dari ulama, tokoh pergerakan, tokoh politik, pengusaha, tidak hanya di Indonesia, bahkan secara internasional. Kehebatan anak-anak Sumatera Barat, tokoh-tokoh Sumatera Barat ini dikenal, seperti ulama besar kita Buya Hamka, tokoh perjuangan kita Sultan Syahrir, Bung Hatta, Agus Salim. Dan ini memancing ya rasa ingin tahu saya, ada apa di bumi Minangkabau ini? Masya Allah. Apa karena makanannya, apa karena alamnya, atau karena budayanya ya? Dan ini saya buktikan langsung ketika 4,5 tahun saya hidup dan tinggal di Kota Padang. Saya dulu
tinggal di Wisma Warta. Dekat kayak kampus sama tuh. Bung Hatta. Tepi laut. Tepi laut. Nah, jadi kalau banyak cewek situ. Ya, jadi barangkali ada di sini yang pernah tinggal di Ulak Karang, ya. Pernah tinggal di kawasan Bung Hatta, pasti ingat yang namanya Cigak Barua. Cigak Barua ya. Wah, itu kendaraan saya setiap hari ketika pulang kuliah dari Jalan Purus, turun di Ulak Karang, naik Cigak Barua, ke Wisma Warta. Keluar di Simpang Indah. Ya, keluar Simpang Indah. Dan disitulah cinta saya bersemi ada teater Indah. Ya, Indah Teater. Indah Teater. Itu masih tersimpan baik dalam kenangan. Dan memang saya sampaikan di sini bahwa saya sudah hampir bisa mengetahui kenapa tokoh-tokoh besar kita ini banyak lahir di Sumatera Barat. Saya teringat hari-hari bagaimana saya menjalani pulang pergi dari tempat tinggal ke tempat kuliah. Saya naik oplet, naik bus bis kota. Saya bis kota, naik oplet. Kalau ada 20 penumpang di dalam bis kota, barangkali cuma 5 yang tidak baca buku ya. 15 semua baca buku. Begitu hebatnya budaya membaca. Waktu saya kuliah, kalau naik oplet ada 10 orang, barangkali cuma 3 yang tidak membaca buku, 7-nya membaca buku. Dan ini semua sudah saya temukan setiap hari. Dan saya mengetahui bagaimana kecerdasan kawan-kawan saya dulu waktu kuliah. Memang Sumatera Barat, khususnya Bumi Minangkabau, pendidikan adalah hal yang sangat mutlak, sangat wajib bagi seluruh keluarga yang ada di Minangkabau. Betul. Inilah kemudian budaya-budaya ini yang membuktikan kelahiran tokoh-tokoh besar Republik Indonesia, lahir dari budaya membaca, budaya belajar. Karena ada satu pepatah Minangkabau yang paling saya ingat, bahkan alam yang takambang pun bisa menjadi guru. Jadi belajar tidak hanya di ruang-ruang kelas, tidak hanya belajar di lingkungan keluarga, bahkan alam yang takambang itu adalah guru bagi kita. Betul. Begitu hebatnya masyarakat Minangkabau dalam menganggap, memaknai pentingnya pendidikan. Maka tidak heran kalau kemudian sejarah membuktikan budaya-budaya yang tumbuh dan berkembang di Minangkabau mampu melahirkan generasi-generasi unggul, cerdas, dan berkualitas. Salah satu Sirajuddin Nur. Oke, itu sebentar Bang. Ya. Iko kalau di Padian saya ngecek deh tadi, gua menang sama Iko tadi. Bang, cukup menarik. Saya melihat bahwasanya Abang mencoba mencari ilmu di Sumatera Barat itu hanya dengan sebuah talian sejarah yang cukup fenomenal. Banyaknya lahir tokoh-tokoh perjuangan di zaman-zaman kemerdekaan, baik dari kalangan ulama, cendekiawan, dan para pejuang lainnya. Itu 60% bahkan sampai 70% itu ada dari Minangkabau. Jadi itu yang menjadi salah satu catatan. Pertanyaan Bang, sebelum kita membaca komentar daripada pemirsa, daripada pemirsa Suara Minang TV, pertanyaannya, Abang hari ini atau mungkin sebelum ini, Abang kan sudah mengambil sebuah profesi sebagai seorang politikus. Apakah jejak-jejak sejarah di Minangkabau tersebut, para pejuang, para politikus zaman dulu dari Minangkabau, ini menjadi satu dasar bagi Abang mendapatkan suatu basic ilmu, ingin menjadi tokoh besar di Provinsi Kepri? Ada satu budaya yang mempengaruhi saya dan sangat mempengaruhi saya, budaya membaca.
Oh. Budaya membaca. Dan ini sampai sekarang ya, karena saya hidup di lingkungan yang memang masyarakatnya gemar membaca, rajin berdebat, rajin berdiskusi. Ya. Karena kita tahu bahwa orang-orang Minang, khususnya teman-teman saya kuliah dulu ini kan cerdas-cerdas, dan forum-forum debat itu sering dilakukan dulu ya. Kemudian forum-forum untuk bedah buku. Oh ya, betul, di kampus ya. Di kampus. Ya. Dan budaya ini sangat mempengaruhi saya, dan ya alhamdulillah sampai hari ini saya masih terbiasa untuk membaca buku. Itu budaya yang sangat mempengaruhi. Ini yang membuat salah satu Sirajuddin Nur bisa berdiri tegak di Provinsi Kepri sampai detik ini. Bang, nikmati dulu kopi jahe namanya, Bang. Kalau Abang memang orang Padang, pernah 4,5 tahun di Kota Padang, saat kita menikmati sesuatu, yo jahe rasanya. Ingat nggak hal yang seperti itu? Betul, makanya kami mencoba memberikan sebuah brand. Jadi jahe bukan dalam artian jahat, tapi sebuah ekspresi yang cukup berlebihan lah. Abang paham ya? Paham. Yo padi rasanya. Yo raja ya rasanya. Oke. Abang nikmati kopi, kami membaca komentar dari Dunsana Soro Minang TV. Oke, Dunsana Soro Minang TV sadonya sangat inspiratif, seorang anak yang jahe rasanya. Anak kopinya. Seorang tokoh Kepri yang cukup terkenal di Kota Batam secara khusus dan Kepri secara umum, rupanya mempunyai catatan sejarah yang sangat luar biasa dengan daerah kita Sumatera Barat itu sendiri. Sebelum kita menggali lebih dalam bagaimana dan siapa Sirajuddin Nur, tentu kita baca-baca dulu. Bang. Pemirsa yang memberikan komentar-komentar sehubungan dengan podcast kita dengan bersama Bang Sira pada hari ini. Kalau nak ada bertanya, silakan bertanya, atau nak mendaftar jadi caleg PKB ke boleh datang kuliah. boleh. Kursi kok warna ikon ya? Hijau-hijau. Aduh hijau-hijau deh. Oke. Ibu Sri Merinawati, amin. Saya Bu Sri juga. Terima kasih Ibu. Kita lanjut Pak Ilyas. Assalamualaikum Bang Sira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Uni Nurmalinda Caniago. Ini dari kampung betul nih. Berada di Solo dia nih. Amin. Hadir. Terima kasih banyak Uni yang selalu setia. Mungkin Uni lupa beliau selama Uni di Batam, yakin Uni pernah tahu siapa itu Bapak Sirajuddin Nur ya. Udah Sudirman Koto Ambo dari Punggur hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hos, Soro Minang TV, Soro Urang Awak. Pokoknya rancak bana Bang Sira, kan gitu ya. Makasih banyak Bang Sudirman. Bang Henry Koto, sukses untuk Bang Sirajuddin Nur. Amin. Terima kasih Bang Henry. Kita lanjut. Devitra Netri. Mantap Soro Minang TV, Suaro Urang Awak. Terima kasih. Aldino, Soro Minang TV, Suaro Urang Bugis live. Suaro Minang TV, Suaro Bugis live gitu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Aldino. Bapak Rizal Dican, awak tinggal di Siteba Bang. Oh, dake itu kan? Balancik-lancik tuh. Balancik-lancik rumahnya. Iya. Kita lanjut. Oh, Pak Ilyas, guru politik Ambo Komaos. Oh, tapi Pak Ilyas belum masuk. Mana politik dah? Berarti belum matang Pak Ilyas dah. Mungkin entah kok bisa lainnya. Mudah-mudahan. Insyaallah mudah-mudahan. Kita lanjut. Bang Tengku Johan Jobari. Assalamualaikum, Surabaya menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tengku. Pak R Tanjung menonton. Pak R Tanjung, salam dari Natuna Pak. Salam untuk calon dewan. Ya, amin. Amin. Calon dewan DPD atau apa? Ini ada ujung nih. Bang. Informasi carito-carito dari belakang layar. Tadi sedikit ambo singgung
Abang adalah orang Sumando. Ya. Mungkin detail sengene pertanyaan terakhir berbicara profil Ya. sebelum kita masuk kepada berbicara tentang kegiatan Ya. politik dan seterusnya. Di mana letaknya Sumandonya Abang ini? Gua mungkin sedikit bisa cerita gitu. Ya. Jadi ada yang unik dari keluarga ya. Ya. Pertama saya orang asli Bugis, Bone ya. Betul. Ya, Bapak Bone, Ibu Bone. Dan kuliahnya di Padang. Kuliah di Padang. Nah, istri saya orang Minang, asli Pariaman, kuliahnya di Makassar. Sekolahnya di Makassar. Nah, jadi kayak pertukaran pelajar. Jadi saya orang Bugis, kuliahnya di Padang, istri saya orang Minang, kuliah sekolahnya di Makassar. Ya. Nah, ketemunya di Tanjung Pinang. Wah, jadi di Tanjung Pinang ini keluarga istri saya ada di Tanjung Pinang dan itu dari Pariaman. Pariaman. Berarti inilah sebuah pepatah Minang asam di gunung, ikan di lawi, basomo di Balango. Wah, inilah yang disebut dengan jodoh ya. Jodoh. Masya Allah, luar biasa. Bang, kini Wak masuk tentang berbicara tentang masalah profesi Abang sebagai seorang politikus. Oke. Yang dikumpulkan, informasi yang dikumpulkan oleh nggak dapat. Kadang satu kali masuk, yang kedua nggak dapat dan seterusnya. Ya. Kiat awal Abang, sebelum berbicara kiat, apa yang mendorong seorang Sirajuddin Nur yang memang benar-benar akhirnya masuk total ke dalam dunia politik, terlepas dari partai apapun saat itu gitu? Ya. Pertama, politik itu adalah satu profesi atau satu pekerjaan ya yang punya daya kuasa untuk bisa mengubah keadaan besar dan kecil. Ya. Politik dimaknai sebagai jalan keluar yang sudah diatur, aturan mainnya di dalam undang-undang. Ya. Jadi politik itu adalah alat yang bisa digunakan untuk kemudian bisa memberikan daya kuasa, daya manfaat kepada masyarakat. Oke. Nah, definisi ini penting diketahui oleh khususnya politisi ya, bahwa politik itu adalah jalan keluar, adalah solusi. Karena mungkin kalau saya bukan seorang politisi, mungkin daya guna, daya kuasa, daya manfaat saya terbatas. Benar. Gitu. Tapi setelah menjadi politisi, dia bisa sangat tidak terbatas. Itu karena ada kebijakan, ada anggaran dan sebagainya yang diberikan oleh negara. Betul. Nah, maka mereka yang memahami bahwa politik itu adalah kerja, karena politik itu berasal dari kata kerja, bukan kata sifat. Betul. Maka dalam politik harus ada kerja-kerja politik. Nah, kerja-kerja politik ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kebutuhan, kemudian disesuaikan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita. Ya. Maka pertanyaan paling penting bagi politisi itu kan sebetulnya ada 3 ya. Pertama, apa yang mau diselesaikan? Oh ya. Dengan menjadi politisi. Iya, benar. Masalah apa yang mau diselesaikan ini? Ini kan mesti diidentifikasi dulu, mesti diketahui dulu. Jangan sampai ketika menjadi politisi tidak ngerti apa yang mau diselesaikan gitu ya. Masalah dulu. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan? Ya. Itu kapasitas ya. Ini ada masalah, mesti ngerti bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga, kenapa harus dia atau saya? Kenapa bukan orang lain? Nah, ini kan bicara soal kompetensi. Betul. Nah, jadi ada identifikasi, ada kapasitas, ada kompetensi. Ya. Dan 3 ini adalah syarat mutlak untuk bertahan ya di tengah arus pusaran politik. Betul. Nah, ini penting dan inilah yang menjadi dasar dan basically saya kenapa hari ini masih terus berjuang di tatanan politik. Ya.
karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan politik, pekerjaan rumah yang memang membutuhkan penyelesaian. Jadi jalan politik itu adalah jalan keluar dan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat kita. Gitu. Pada saat awal masuk menjadi seorang politikus, tentu pada saat itu kan sudah di zaman reformasi itu, Bang. Ya, reformasi. 10 tahun sebelumnya kan begitu ya. Banyak partai dengan berbagai macam platform pada waktu itu, ya kan? Baik itu partai-partai tua ataupun partai-partai yang memang lahir di zaman reformasi itu sendiri. Baik dengan platform agama, nasionalis dan atau religius nasionalis itu sendiri. Pilihan Abang mengambil Partai Kebangkitan Bangsa dasarnya apa waktu itu, Bang? Dasarnya karena PKB ini partai yang berideologi nasionalis religius. Nasionalis religius ya. Jadi politik rahmatan lil alamin ini betul-betul dipraktekkan di PKB. Bahwa perbedaan itu bukan pertentangan, perbedaan itu adalah sesuatu yang mesti memang kita sikapi secara bijak ya. Maka nilai-nilai politik yang saya dapatkan dari PKB ini sesuai dengan kebutuhan saya. Karena PKB sesungguhnya bukan partai Islam. Ya, dia partai yang berasaskan ideologi nasionalis dan religius. Ya. Artinya adalah partai mix antara nasionalis dan religius itu sendiri. Karena awak tidaklah siap-siap benar. Betul. Bang, sebelum Bapak tanya, Bang, selama Abang di DPRD Provinsi Kepri sekarang adalah periode kedua. Kalau berbicara tentang teori yang Abang sampaikan di awal tadi, masalah apa tadi yang pertama, berbicara 3 syarat sebagai seorang politikus tadi ya. Nah, tentu itu adalah di tatanan teori itu, Pak. Bagi masyarakat secara prinsip, gua nggak penting-penting amat deh yang begitu-begitu, kan begitu ya. Nah, Abang sementara di sisi lain yang mendukung dan yang memilih Abang itu adalah masyarakat itu sendiri. Bagi sekelompok masyarakat atau masyarakat kita secara umum sudah melek saja terhadap politik sudah syukur. Tidak perlu memahami terlalu dalam apa itu ilmu politik. Nah, bagaimana selama ini kiat Abang sebagai seorang politikus ke masyarakat itu sendiri sehingga benar-benar terjaga pemetaan konstituen Abang itu dalam 2 periode ini paling tidak. Nah, bagaimana kiat Abang itu membangun hubungan dengan masyarakat khusus pemilih lah kalau berbicara kita seperti itu gitu. Jadi Bang Sapril, saya perlu sampaikan bahwa masyarakat mesti tahu manfaat yang seharusnya diperoleh ketika kontestasi pemilu itu dilaksanakan. Kenapa pemilu itu 5 tahun sekali? Kenapa tidak seseorang dikasih jabatan seumur hidup aja dia jadi anggota DPRD? Kalau begitu-gitu saja ya. Kenapa kameramen, Bang? Kameramen bisa seumur hidup. Kenapa kok negara menghabiskan uang untuk melakukan pemilihan ulang setiap 5 tahun sekali? Sebetulnya negara sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat. Kalau misalnya pejabat-pejabat publik yang dipilih ini kemudian tidak sesuai dengan diharapkan, ya masyarakat diberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan perubahan, perbaikan dan sebagainya. Itulah filosofi daripada pemilu yang betul. Sekali. Nah, harus diketahui bahwa kalau kita di DPRD, itu kan berbasisnya konstituen. Benar. Nah, DPRD itu disebut dengan konstituente, anggotanya disebut dengan pemilihnya disebut dengan konstituen. Konstituen itu pemilihnya. Nah, biasanya secara idealnya ya, ketika kontestasi pemilu sedang berlangsung,
kan ada jadwal dari KPU itu jadwal kampanye. Benar. Jadwal kampanye. Nah, apa itu kampanye? Kampanye itu adalah masa di mana calon-calon legislatif itu kemudian melakukan dialog kepada masyarakat menyangkut 3 hal tadi. Yang di awal tadi? Oke, ya. Betul. Menyangkut yang 3 hal tadi. Dialog itu wajib dilakukan karena negara sudah memberikan jadwal ya, KPU sudah memberikan. Betul. Dan dialog itu penting sekali karena dialog ini akan menentukan bagaimana hubungan politik antara wakil dan yang diwakili ke depan. Karena ketika ini pemilu sudah selesai, ya sulit kemudian untuk anggota-anggota DPRD, anggota-anggota legislatif ini untuk menetapkan kembali ya, karena ketika kampanye itu biasanya visi misi itu sudah disampaikan, dialog-dialog dengan masyarakat, kesepakatan politik sudah dibangun. Contoh di periode kedua kemarin ketika saya bersosialisasi ya, berinteraksi dengan masyarakat, keluhan di daerah pemilihan saya yang paling banyak itu adalah satu, pengangguran. Ya, yang kedua memang rendahnya tingkat pendidikan. Nah, pengangguran ini kan ada kaitannya dengan kualifikasi sumber daya manusia. Benar. Nah, sumber daya manusia ini kan dibangun dari pendidikan. Iya, betul. Nah, kalau pendidikan kita berkualitas, tentu lulusan yang dihasilkan juga pasti kualitas. Berarti SDM-nya bagus. Ya, kalau SDM-nya berkualitas kan pasti produktif dia. Seperti Bang Safril ini, kalau tidak berpendidikan mungkin tidak produktif. Masya Allah. Tidak ada dialog ini toh. Tidak ada. Suara Minang TV ini tidak ada. Maka memang tantangan terberat kita ke depan bagaimana masyarakat kita ini memang berkualitas secara pendidikan. Itulah sebetulnya tanggung jawab pemerintah. Nah, bagaimana campur tangan DPRD dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan? Pertama, dicari tahu apa penyebabnya ini. Kenapa misalnya SDM kita rendah? Karena kemampuan ekonomi masyarakat kita untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ini kan masih sangat terbatas. Betul. Lulusan SMA dan SMK kita tahun lalu itu hanya lebih kurang 38% yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Untuk lebih tinggi. Sisanya mencari pekerjaan. Ada juga yang berusaha. Nah, kita harapkan sebetulnya lebih banyak lagi masyarakat kita bisa mengakses perguruan tinggi. Maka salah satu solusi yang kita tawarkan adalah menganggarkan program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu. Tahun lalu 4,5 miliar, tahun ini 4,5 miliar. Berarti Abang di Komisi Bidang Pendidikan? Ya, salah satu bidang pendidikan ya. Ini yang saya sebut bahwa kita temukan masalahnya. Kenapa misalnya banyak masyarakat kita ini anaknya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ternyata faktornya biaya. Nah, maka apa kebijakan yang bisa kita ambil untuk membantu? Ya kita anggarkan program beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu supaya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan kita sudah sepakati di tahun 2022 ini akan ada 900 mahasiswa kita yang akan kita bantu untuk dapatkan beasiswa, karena itu kan uang negara ya. Benar. Nah, uang negara yang harusnya memang diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai uang negara dipakai justru untuk menciptakan masalah. Ini masalah. Betul. Maka kemampuan kita, kemampuan pemerintah, kemampuan DPRD dalam mengidentifikasi masalah, kemudian memberikan jalan keluar memang harus tepat sasaran. Kalau masalahnya adalah rendahnya kualitas SDM, kita benahi infrastruktur pendidikan, kita perluas akses masyarakat untuk ke perguruan tinggi. Kemudian bagi mereka misalnya yang tidak beruntung untuk bisa ke perguruan tinggi, tahun ini kita ada anggarkan lebih kurang 2,3 miliar untuk bikin pelatihan keterampilan kerja bagi tamat SMA yang masih menganggur. Jadi setiap tahun saya ada bikin kegiatan pelatihan itu ada 7 bidang. Betul. Ada 7 bidang. Di situ ada barista, ada pelatihan barista,
ada pelatihan security Gada Pratama, pelatihan tata boga, multimedia, ada teknik untuk otomasi kendaraan roda dua. Betul. Nah, ini tujuannya adalah satu, mengurangi pengangguran dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa berdaya secara ekonomi. Kalau ini misalnya dijadikan perhatian, ya, artinya dijadikan program prioritas pemerintah, saya yakin bisa menolong banyak masyarakat kita untuk bisa mandiri. Nah, itu yang saya sebut tadi, masalah yang harus dicarikan solusi, jalan keluar. Jalan keluarnya. Ya, karena ini pengalaman dulu saya pernah ditanya, kenapa maju jadi anggota dewan? Itu masalah utama yang sering Abang temukan. Ya, dulu waktu pertama kali saya nyalek ditanya, kenapa maju menjadi calon legislatif? Kemudian masalah apa yang mau diselesaikan di daerah pemilihanmu misalnya? Kemudian bagaimana cara menyelesaikan? Ini kemudian saya harus mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Dan ini sangat penting ya. Sangat penting bagi sahabat-sahabat kita lah mungkin nanti yang akan terjun ke politik. Ya. Pertama ketahui dulu dan pahami dulu masalah apa yang mau diselesaikan, tentu sesuai dengan kewenangan, dan harus tahu bahwa DPRD itu bukan pemerintah daerah, DPRD itu bukan wali kota, bukan gubernur, bukan. DPRD adalah DPRD. Tentu kewenangannya berbeda dengan wali kota, berbeda dengan gubernur. Gitu. Bang, sebelum kita melanjutkan ke, saya berpikir ada sekitar 2 lagi pertanyaan. Tak terasa hampir 60 menit kita bercerita. Baik. Tapi kita minta izin kepada Mr. Donald agak dilebihkan lah, agak 10 menit. Bermandi kayaknya Mr. Mr. Donald sambil main skater tuh. Pokoknya manggu-anggu tanah aja. Oke, di sana Suara Minang TV berbincang-bincang bersama Bang Sirajuddin Nur. Ini merupakan sesuatu yang kita mendapatkan sebuah edukasi singkat sehubungan dengan bagaimana kita menyikapi tentang perpolitikan itu sendiri. Oke, Bang, dari Bang R. Tanjung, salam dari Natuna. Oke, udah. Bang R. Tanjung, calon Dewan DPD RI. Nah, ini belum. Ini salah satu yang akan menjadi pertanyaan kita ke depan, kan gitu. Siap. Bang, seperti kita ketahui, 2024 itu adalah pesta demokrasi masyarakat Indonesia. Tentu Kepri juga termasuk hal yang demikian. Sebagai seorang politikus, itu bagi Abang adalah sebuah waktu yang mungkin dinanti-nanti juga untuk menguji kembali saya ini masih dicintai masyarakat atau tidak. Kan begitu istilah. Kalau Abang tadi memberikan sebuah pendapat bahwasanya pemilu yang dilakukan sekali 5 tahun itu mempunyai suatu maksud-maksud tertentu bagi masyarakat itu sendiri. Tentu bagi si Abang sebagai calon lah kita sebut atau sekarang sebagai anggota dewan, tentu juga merupakan suatu cara untuk melihat saya ini masih punya kompetensi tak untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan masyarakat yang memang saya identifikasi selama ini. Betul nggak seperti itu? Bang, pilihan Abang 2024 besok itu kemana Abang mau pergi? Kan gitu? Nah. Pertama 2024 saya berikhtiar untuk maju di pencalonan DPD RI. Dan kemarin sudah menyerahkan persyaratan minimal dukungan Oh gitu. Persyaratan minimal dukungan. Ada beberapa tantangan yang membuat saya kemudian dan kawan-kawan yang bersama saya mengambil keputusan maju ke DPD, karena DPD ini dia satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang memang memiliki kewenangan, kekuasaan sudah diatur,
dan dia memang fokus menangani persoalan-persoalan daerah. Jadi dia tidak berbasis partisan politik, tapi memang perwakilan daerah. Ya. Maka DPD ini harusnya dimaknai bukan sebagai perwakilan suku, agama, bukan. Dia harus menjadi perwakilan daerah. Karena kita tidak mungkin misalnya melakukan politik identitas. Ya. Contohnya ketika saya mewakili suku Bugis misalnya, apakah nanti kalau ada masyarakat yang tidak bersuku Bugis tidak saya perhatikan? Oh ya, DPD itu bukan perwakilan suku dan agama. Nah ini yang harus diluruskan, bahwa lembaga ini dibikin oleh negara, tentu besar manfaatnya untuk negara. Kalau tidak ada gunanya ngapain dibuat? Ya. Ini menghabiskan anggaran, ya pasti ada manfaat. Ya. Tapi saya sampaikan bahwa politik itu seperti pisau. Ya. Ya, pisau bisa digunakan untuk membunuh orang, pisau bisa digunakan untuk mengupas buah dan kasih makan orang. Jadi bukan pisaunya yang salah, tapi tergantung di tangan siapa dia. Pisau itu. Dan bagaimana digunakan. Ya. Itu. Nah, kemudian soal apakah masih dicintai dalam politik, itu bukan masalah dicintai, disukai. Ya. Itu bukan ukuran dalam politik. Bukan ukuran dalam politik. Politik itu adalah kontestasi gagasan. Ya. Ya, kontestasi gagasan dan ide. Masyarakat tentu senang ketika misalnya calon-calon yang tampil di pemilu 2024 punya ide, punya gagasan, punya prakarsa yang kira-kira ini bisa mempercepat penyelesaian masalah. Baik dari tingkat lingkungan, daerah maupun secara umum negara ya. Ya. Nah, maka bertarungnya harus dengan bertarung gagasan, bertarung ide. Ya, maka di tatanan ini ya, Pak ya. Iya, bertarung ide dan bertarung jalan keluar. Ya. Begitu. Mungkin masyarakat lebih senang misalnya berdialog, menyampaikan masalah dan kita sampaikan solusi dan jalan keluarnya secara cepat. Ya. Maka prinsip dari politik itu adalah jalan keluar. Kalau tidak ada masalah di negara kita, maka tidak ada partai politik. Karena masih banyak masalah di negara kita, maka partai politik itu dibutuhkan oleh negara. Masya Allah. Gitu. Busana Suara Minang TV, sebuah tujuan yang sangat mulia, karena memang tidak bisa kita pungkirin DPD RI kadang-kadang memang menjadi salah satu bentuk penunjukan identitas-identitas suku yang ada di Kepri ini secara umum. Tidak usah kita sebut nama per nama dari anggota DPD yang sudah ada, tapi memang bisa kita lihat gambaran manifestasi dari masing-masing suku itu sendiri. Kehadiran Bang Sira yang insya Allah akan menjadi calon DPD RI yang sudah menyampaikan persyaratan minimum ke KPU Provinsi Kepri, ya Bang ya, KPUD Provinsi Kepri, itu mencoba memberikan sebuah pemahaman umum kepada masyarakat. DPD bukan Dewan Perwakilan Suku, tapi Dewan Perwakilan daerah. Dan dalam daerah itu banyak suku. Dan semua harus terwakili. Harus menjadi terwakili oleh seorang DPD yang terpilih itu sendiri. Bang, terakhir. Kalau berbicara cara Abang merebut pasar dari incumbent dan segala macam, kayaknya rahasia lah mungkin. Rahasia. Rahasia ya. Berarti pasti Abang harus punya. Harus bayar mahal. Bang, sedikit pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita berbincang-bincang dengan Bang Sira tentang masalah politik yang itu merupakan profesi beliau, Bang. Sekarang kita kan nggak bisa pungkirin ini, bahwasanya perkembangan teknologi informasi itu sangat cepat. Kadang-kadang apa yang kita lakukan hari ini itu bisa tersampaikan detik itu juga kepada masyarakat. Perkembangan media sosial sangat cepat. Boleh deh Abang sedikit menyampaikan strategi Abang ini, apakah Abang punya akun yang bisa menyampaikan visi misi Abang kepada masyarakat lewat informasi-informasi media sosial dan segala macam, karena rasanya cukup naif. Kalau zaman sekarang kita masih
memakai sistem model lama juga gitu ya. Mungkin boleh Abang sampaikan kepada Don Sanak Soro Minang TV, bagaimana orang mengetahui utuh tentang Sirajuddin Nur, visi-visi seorang Sirajuddin Nur, baik kemarin menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri dan insya Allah menjadi anggota DPD RI Dapil Provinsi Kepri. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Sapril. Perkembangan teknologi ini membawa kabar gembira bagi kita ya, masyarakat kita. Dulu kita untuk mengenal anggota DPRD misalnya, bahkan mengenal wali kota, bupati, itu sesuatu yang sangat sulit, sangat sulit, apalagi masyarakat yang ada di pinggiran dan tidak terbiasa dengan info-info politik. Nah, hari ini tidak ada rasanya satupun lapisan masyarakat yang tidak bisa mengakses profil tokoh-tokoh politik. Ini sebetulnya kabar gembira. Kenapa? Karena masyarakat bisa mencari tahu, mengetahui lebih lanjut, berinteraksi, dan kemudian mengambil keputusan dari media-media sosial yang hari ini hampir semua orang punya akunnya. Maka saya menggunakan media sosial ini sebagai jembatan untuk menginformasikan satu kerja-kerja politik saya, dan kedua juga untuk berinteraksi dalam hal menerima aspirasi keluhan. Jadi saya manfaatkan media sosial untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa saya jangkau secara fisik. Nah, hari ini mudah sekali ketika ingin mencari tahu siapa itu Pak Safril misalnya, Soro Minang TV. Saya bisa cari Facebooknya, bisa cari Instagramnya, dan kemudian saya bisa mengambil keputusan, oh Pak Safril bla 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 seperti ini. Nah, maka saya mengajak masyarakat sebetulnya mulai hari ini untuk aktif mencari tahu calon-calon pejabat-pejabat publik kita yang akan dipilih nanti dalam kontestasi pemilu, karena ini penting. Ingatlah bahwa pemilu itu sebetulnya hari raya bagi kita semua. Kita secara agama ada hari raya masing-masing, tapi hari raya bagi seluruh umat beragama itu adalah pemilu. Karena di pemilu itulah sebetulnya kita sedang mencari orang yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah kita, lingkungan kita, keluarga kita. Karena jangan lupa, bahkan harga cabai di pasar itu bisa ditentukan oleh politik. Oleh politik. Bahkan harga cabai, harga telur masuk ke rumah tangga. Semua. Mulai dari lahir sampai mati kita diatur politik. Lahir harus ada surat kelahiran. Politik. Pemerintahan dijalankan secara politik. Maka tidak ada satupun sendi dalam kehidupan kita yang tidak bersinggungan dengan politik. Tapi hari ini kita cukup gembira dan bangga, masyarakat kita sudah sangat well informed dengan politik. Sudah senang melihat berita-berita politik, sudah senang mencari tahu profil-profil tokoh politik. Nah, dan dalam politik ya memang harus kita ketahui kita ini masih menerima tantangan berat soal money politik. Betul. Nah, inilah semua pihak diharapkan untuk sama-sama kita berupaya bagaimana mencegah hal-hal seperti ini terjadi, karena yang kita butuhkan adalah dialog sebetulnya. Dialog, dan pemilu bukan ajang untuk bertarung banyak duit. Bukan bertarung isi tas, tapi bertarung kapasitas. Yang paling dibutuhkan adalah gagasan dan ide-ide yang kira-kira masuk akal ya. Karena ada juga gagasan ide-ide tidak masuk akal. Ini juga masyarakat mesti memahami. Jadi ya alhamdulillah. Akun Abang sampaikan Bang. Ya, dengan perkembangan teknologi ya hampir semua kita punya akun. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan-kegiatan saya di politik, untuk mendapatkan update-update saya setiap hari di
di pekerjaan saya sebagai seorang politisi, bisa mengunjungi Facebook saya Sirajuddin Nur Official. Sirajuddin Nur Official. Bisa ke Instagram saya Sirajuddin Nur. Sirajuddin Nur. Bisa juga ke YouTube saya Sirajuddin Nur Official. Channel YouTube Sirajuddin Nur Official. Nah, di situ saya tampilkan dan informasikan kegiatan-kegiatan politik untuk diketahui karena itu bagian dari pertanggungjawaban. Ya. Saya digaji oleh negara, tentu negara dan masyarakat mesti tahu apa yang dikerjakan. Betul. Betul. Apa yang dikerjakan dan saya harus pertanggungjawabkan itu ya. Jangan sampai nanti saya dituduh ini makan gaji buta ini. Nah, tidak berkah bagi saya dan keluarga. Ya, tak boleh. Betul. Maka kalau saya ada menginformasikan kegiatan di media sosial, itu semata-mata pertanggungjawaban atas gaji yang saya terima dari negara. Maka masyarakat negara mesti tahu apa yang saya kerjakan. Ya. Gitu. Oke, Bang. Baik. Kayaknya sudah berakhir pertemuan kita. Tapi terakhir ada satu komentar dari Bodi Makpedo. Ya. Salam kenal dari Fortuna Studio Record Batam. Makpado Harau FM. Baku Cindan Basamo Makpado ikuti satu. Oh, ya betul. Ya. Oke. Sebelum kita tutup silakan. Jadi silakan. saya Belum beliau pulang nanti karaoke dulu di bawah. Ya. Oke, nyanyi Minang. Oke, silakan. Jadi satu lagu yang paling berkesan saya itu lagu Pasan Mande itu. Yang Garuda banget Atelangi turunlah gajah patah gading. Itu saya suka sekali lagunya. Hanya sok lalu kata piannya. Tampak nandari Bangka Bulu. Itu saya suka lagu itu karena penuh dengan kata-kata petua, kata-kata nasihat ya. Jadi anak-anak muda Minang mesti merasapi lagu-lagu yang bernuansa petua-petua seperti itu. Ada mudah-mudahan Pasan Mande ya. Yeah. Karena disitulah kemudian kita tahu bahwa hidup tidak boleh hanya sekedar hidup. Di sana Suara Minang TV cukup luar biasa. Seorang Sirajuddin Nur, anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah 2 periode menduduki jabatan yang sama di Provinsi Kepri. Punya selidik seperti yang kita ketahui, rupanya beliau sangat mencintai Sumatera Barat. Beliau sangat mencintai dan apa yang terjadi di Sumatera Barat dari tokoh-tokoh sampai kepada budaya menjadi sebuah inspirasi bagi beliau, maka beliau itu mempengaruhi besar, mempengaruhi apa yang terjadi pada pola pikir dan karakter Bang Sira pada hari ini. Betul ya Bang ya? Oke, di sana Suara Minang TV tidak terasa waktu hampir sampai 90 menit nah, halo Lena? Belum ya? Tapi udah lebih 60 menit ya? Oh, berarti bapak panjang cerita tempatnya. Oke, di sana Suara Minang TV sudah lebih sekitar 60 menit. Kita sudah berbincang-bincang dengan Bang Sirajuddin Nur, bagaimana masa sekolah beliau, bagaimana sebuah cerita kecil bersama istri, asam di gunung, ikan di lawi, basuo di balango. Akhirnya sesuatu yang sangat nikmat untuk sesuatu yang sangat enak untuk dinikmati. Nusana Suara Minang TV sadonya sampai pada satu kesimpulan di tahun 2024, insya Allah beliau akan menjadi calon DPD RI dari Dapil Provinsi Kepri. Tentu Nusana Suara Minang TV kita selalu berdoa bagaimana beliau bagaimana untuk lebih leluasa untuk berbuat semakin besar kepada masyarakat Kepri secara khusus. Demikian Nusana Suara Minang TV. Ambo, Bang Sirajuddin Nur, Mr. Donald, kameramen, pamit undur diri dari
studio dari dari program kita podcast khusus edisi 2 Baleh Januari tahun 2023 Kamis hari ko bersama Bang Sirajuddin Nur. Tentu mungkin dari awal sampai akhir ada yang salah kita sampaikan, gerak-gerik kita, gaya kita dan segala macam. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan itu adalah milik kami. Tentu kami minta maaf kepada don sanak sadonyo. Kami akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Minang TV, suara orang awal. Suara orang awal. Pas. Sudah. Dah.